Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang kegunaan pembelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fesa Hityani, kelas 3A. Pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, di sekolah dasar siswa diharapkan belajar bahasa Indonesia dan guru diharapkan mengajarkan bahasa Indonesia, karena bagaimanapun juga guru merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tidak semua anak dapat bicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena hampir setiap anak komunikasi kegunaan bahasa Indonesia bahasa ibu, sehingga tugas guru mengajar bahasa Indonesia. Anak berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa merupakan kebutuhan setiap umat manusia. Bahasa juga merupakan salah satu unsur budaya yang simbol bagi manusia dalam berkomunikasi terhadap semua kebutuhan melalui bahasa. Manusia dapat menyampaikan atau menerima berbagai pesan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bahasa dalam lingkup yang sangat luas, tidak hanya tertuju pada bahasa lisan atau bahasa tertulis. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi dengan orang lain dan berbagai alat bantu berpikir. Bahasa erat hubungannya dengan budaya, mengingat bahasa erat kaitannya dengan pola pikir suatu masyarakat. Artinya, bahasa memegang peranan yang sangat penting di dalam proses berpikir dan kreativitas setiap individu. Bahasa bersifat simbolis, artinya suatu kata maupun melambangkan arti apapun. Yang B, ciri-ciri jenjang pendidikan formal SD. Yang pertama, tumbuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tumbuh sikap beretika, sopan santun, dan beradab. Yang ketiga, tumbuh penalaran yang baik, mau belajar, ingin tahu, senang membaca, memiliki inovasi, berinisiatif, dan bertanggung jawab. Yang keempat, tumbuh kemampuan komunikasi sosial, tertib, sadar aturan, dapat bekerja sama dengan teman, dan berkompetensi. Yang kelima, tumbuh kesadaran untuk menjaga kesehatan badan. Yang C, tujuan pengajaran. Suatu kegiatan tertentulah memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut memerlukan pengorbanan usaha yang maksimal dengan segala kemampuan yang ada. Keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan tergantung dengan kesungguhan pelaku kegiatan dalam menjalankan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan yang berhendaki. Sebagai juga dengan suatu pengajaran di sekolah sangat mempunyai tujuan dan yang akan dicapai. Dengan demikian, tujuan ini sesuatu yang diharapkan, diinginkan dari subjek belajar, sehingga memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar itu harus dibawa dan dilaksanakan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan karena akan mempermudahkan guru dalam mendesain program dan kegiatan pengajaran, memudahkan pengawasan dan penilaian hasil belajar sesuai dengan diharapkan, dan memberikan pedoman bagi siswa dalam menyelesaikan materi dan kegiatan belajar. Baik, yang D, kurikulum K13. Pengesahan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2006.
atau KTPSP. Kurikulum tingkat suatu pendidikan telah membawa perubahan yang berdasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2006. Mata pembelajaran bahasa Indonesia lebih mengedepankan pada keterampilan bahasa dan sastra. Sedangkan dalam kurikulum 13, pembelajaran Indonesia digunakan sebagai sarana untuk membangkitkan kemampuan dan keterampilan nalar. Adanya perubahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut diiringi dengan kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran bahasa dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran berbasis teks. Untuk dalam paparan ini akan mengizingi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 13 sebagai kajian dalam mata diklat penerapan kurikulum 13. Dengan perubahan kurikulum pembelajaran, maka implementasi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dalam kurikulum K13. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.